Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitriati dengan NIM 22042276. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait metode dan distribusi sampel, cara penarikan sampel dan analisis validitas serta reliabilitas data. Yang mana materi ini merupakan modul pada mata kuliah Statistika Sosial dengan dosen pengampu Bapak Ii Permana. Baik, mungkin langsung saja kita masuk pemaparannya. Dimana apa itu metode pengambilan sampel? Nah, metode pengambilan sampel adalah teknik yang digunakan untuk memilih sekelompok individu atau objek populasi yang lebih besar. Tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan informasi yang representatif tanpa perlu mengamati seluruh populasi, yang sering kali tidak praktis atau tidak mungkin dilakukan. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis metode pengambilan sampel. Yang pertama itu ada sampling acak atau random sampling. Setiap anggota pada populasi ini memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Nah, contohnya itu adalah menggunakan undian untuk memilih peserta dari daftar nama. Nah, untuk keuntungan sendiri yaitu meminimalkan bias dan meningkatkan generalisasi hasil penelitian. Untuk subjek kategori sampling acak itu yang pertama itu ada sampling acak sederhana, yang kedua itu sampling acak transtafikasi, yang ketiga itu ada sampling cluster. Nah, yang kedua itu ada non-random sampling. Maksudnya ini tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Contohnya, memilih orang-orang yang mudah dijangkau atau yang dikenal. Untuk subjek kategorinya itu yang pertama itu ada sampling kuota, yang penelitian menentukan kriteria tertentu dan mengambil sampel hingga kuota terpenuhi. Misalnya, mengambil 30 laki-laki dan 30 perempuan tanpa memperhatikan proporsi populasi. Yang selanjutnya itu sampling pertimbangan, yaitu penelitian memilih individu berdasarkan penilaian mereka sendiri tentang siapa yang paling relevan untuk penelitian. Nah, kita masuk kepada cara penarikan sampel. Dalam cara ini terdiri dari dua, yaitu dengan pengambilan. Yang pertama, setelah individu terpilih, mereka biasa terpilih lagi dalam pengambilan sampel berikutnya. Ini sering digunakan dalam survei berulang. Yang kedua, itu ada tanpa pengambilan. Setelah individu terpilih, mereka tidak dapat terpilih lagi. Ini mengurangi jumlah individu dalam populasi untuk pengambilan berikutnya dan sering digunakan dalam penelitian satu kali. Baik, kita masuk dengan apa itu validitas data. Nah, validitas data itu adalah ukuran sejauh mana alat ukur atau instrumen penelitian dapat mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Validitas penelitian sangat penting karena hasil penelitian yang valid dapat dipercaya dan digunakan untuk membuat keputusan. Nah, untuk jenis-jenis validitas, yang pertama itu ada validitas isi, yang mana menilai apakah semua aspek penting dari topik yang telah tercakup dalam alat ukur. Contohnya itu ada jika alat ukur mengukur kecemasan, apakah semua faktor penyebab kecemasan dipertimbangkan. Nah, yang kedua itu ada validitas konstruksi, di mana memastikan bahwa instrumen benar-benar mengukur konstruk teoritis yang dimaksud. Contohnya, jika alat ukur dirancang untuk mengukur kecerdasan emosional, apakah hasilnya sesuai dengan teori kecerdasan emosional? Nah, yang ketiga itu ada validitas kriteria, yaitu dengan membandingkan hasil instrumen dengan kriteria lain yang sudah ada. Terdiri dari dua jenis, yaitu validitas konkuren, mengukur seberapa baik alat ukur berkorelasi dengan alat ukur lain pada waktu yang sama, dan validitas prediktif, mengukur beberapa baik alat ukur dapat memprediksi bagian dari masa depan. Nah, kita masuk kepada poin selanjutnya, itu ada apa itu reliabilitas data.
Nah, reliabilitas data ini berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran. Jika alat ukur memberikan hasil yang sama ketika digunakan berulang kali, maka alat tersebut dianggap reliable. Nah, untuk selanjutnya itu ada metode menguji reliabilitas. Yang pertama itu uji coba atau retest, yang menggunakan instrumen yang sama pada waktu yang berbeda untuk melihat konsisten hasil. Jika hasilnya serupa, maka instrumen tersebut reliable. Contohnya, menguji kecemasan seseorang minggu ini dan minggu depan menggunakan kuesioner yang sama. Dan yang kedua itu ada uji split help, membagi instrumen menjadi dua bagian, misalnya pertanyaan genap dan ganjil, dan membandingkan hasil kedua bagian tersebut. Jika bagian memberikan hasil yang konsisten, maka instrumen tersebut dianggap reliable. Dan yang ketiga itu ada konsisten internal, mengukur sejauh mana item-item dalam instrumen saling berkaitan satu sama lain. Nah, koefisien Cronbach's-Alpha adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk menguji konsisten internal. Nilai Cronbach's-Alpha di atas 0,7 umumnya dianggap baik. Nah, mungkin kita masuk kepada kesimpulan pengakhiran dari pemaparan saya sendiri itu dalam kesimpulan materi ini yakni memahami metode pengambilan sampel, cara penarikan sampel, dan analisis validitas dan reliabilitas data sangat penting dalam penelitian. Dengan menggunakan metode yang tepat, memastikan bahwa alat ukur valid serta reliable, penelitian dapat menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipercaya. Ini akan membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga kesehatan masyarakat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dalam video ini dapat membantu melaksanakan tugas dengan sebaiknya dan dapat memaparkan nilai yang memuaskan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.